Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga saya dapat menyampaikan presentasi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Perkenalkan, nama saya Galuh Vindiarso Dwi Turano, mahasiswa program S1 Hukum. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Hukum Internasional dengan judul Efektivitas Hukum Humaniter Internasional terhadap Perlindungan Warga Sipil. Studi kasus pelanggaran hukum perang di jalur Gaza. Topik ini saya pilih karena konflik yang terjadi di jalur Gaza merupakan salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat internasional dalam beberapa tahun terakhir. Konflik tersebut tidak hanya menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar, tapi juga memunculkan berbagai pertanyaan mengenai sejauh mana hukum internasional mampu memberikan perlindungan kepada warga sipil ketika terjadi konflik bersenjata. Sebagai mahasiswa hukum, saya memandang bahwa peristiwa ini penting untuk dikaji, bukan hanya dari sudut pandang politik atau hubungan internasional, tetapi terutama dari perspektif hukum. Dalam situasi perang sekalipun, hukum internasional tetap memberikan batasan mengenai tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Hukum humaniter internasional pada dasar dibentuk untuk mengurangi penderitaan manusia selama perang. Oleh karena itu, perlindungan terhadap warga sipil menjadi salah satu prinsip utama yang harus dihormati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Namun dalam praktiknya, berbagai laporan dari organisasi internasional menunjukkan masih adanya dugaan serangan terhadap objek-objek sipil seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap bantuan kemanusiaan. Kondisi tersebut kemudian munculnya pertanyaan penting, yaitu apakah mekanisme hukum internasional yang selama ini dibangun benar-benar mampu ditegakkan secara efektif? Berdasarkan latar belakang tersebut, melalui presentasi ini saya akan membahas 3 hal utama. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar hukum humaniter internasional beserta instrumen hukum yang mengatur perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata. Kedua, saya akan menganalisa berbagai dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi dalam konflik di jalur Gaza berdasarkan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Ketiga, saya akan membahas mengapa penegak hukum internasional sering menghadapi berbagai kendala ketika berhadapan dengan kepentingan politik negara-negara di tingkat internasional. Melalui pembahasan tersebut, saya berharap kita dapat memahami bahwa keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya norma hukum yang baik, tetapi juga oleh adanya mekanisme penegakan hukum yang mampu berjalan secara efektif. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya akan memasuki pembahasan mengenai konsep dasar hukum humaniter internasional sebagai landasan dalam menganalisis konflik yang terjadi di jalur Gaza. Terlebih dahulu kita akan berbicara mengenai landasan teori dan hukum humaniter internasional. Sebelum membahas lebih jauh mengenai konflik yang terjadi di jalur Gaza, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional merupakan cabang dari hukum internasional yang mengatur tata cara pelaksanaan konflik bersenjata. Tujuan utamanya bukan untuk melarang perang, melainkan membatasi cara perang dilakukan
agar penderitaan manusia dapat diminimalkan. Dengan kata lain, hukum humaniter berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan militer dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, meskipun suatu negara memiliki hak untuk mempertahankan diri, penggunaan kekuatan tetap harus dilakukan dengan ketentuan hukum internasional. Instrumen utama dalam hukum humaniter internasional adalah Konvensi Jenewa tahun 1949 beserta protokol tambahannya. Dalam konteks pembahasan ini, ketentuan yang paling relevan adalah Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata. Konvensi tersebut menegaskan bahwa warga sipil yang tidak ikut berperang harus diperlakukan secara manusiawi. Mereka tidak boleh menjadi sasaran serangan, tidak boleh dijadikan objek penyiksaan, serta harus memperoleh perlindungan selama berlangsungnya konflik. Selain Konvensi Jenewa, terdapat pula berbagai ketentuan lain yang menjadi bagian dari hukum humaniter internasional, seperti Protokol Tambahan tahun 1977, Hukum Kebiasaan Internasional, Customary International Law, serta Statuta Roma tahun 1998 yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court. Selanjutnya, untuk menilai apakah suatu aturan hukum berjalan secara efektif, saya menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Profesor Surjono Sukanto. Menurut beliau, efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh 5 faktor utama. Pertama, adalah faktor hukumnya sendiri, yaitu apakah aturan tersebut jelas, tidak bertentangan satu sama lain, dan dapat diterapkan. Kedua adalah faktor penegak hukum, yaitu lembaga atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan aturan tersebut. Ketiga adalah faktor sarana dan prasarana yang mendukung proses penegak hukum. Keempat adalah faktor masyarakat sebagai pihak yang menjadi subjek hukum. Dan kelima adalah faktor budaya hukum, yaitu sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran untuk menghormati dan menaati hukum. Apabila teori tersebut diterapkan dalam konteks hukum internasional, maka dapat dipahami bahwa keberadaan aturan hukum saja tidak selalu menjamin efektivitasnya. Keberhasilan hukum internasional juga sangat bergantung pada kemauan negara-negara untuk mematuhi aturan tersebut serta adanya mekanisme penegakan hukum yang berjalan secara efektif. Selanjutnya, dalam hukum humaniter internasional terdapat 4 prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Prinsip pertama adalah prinsip pembedaan atau distinction principle. Prinsip ini mengharuskan setiap pihak yang berperang untuk membedakan secara jelas antara kombatan atau personel militer dengan warga sipil. Serangan hanya boleh diarahkan kepada sasaran militer yang sah, sedangkan warga sipil harus memperoleh perlindungan. Prinsip kedua adalah prinsip proporsionalitas atau proportionality. Artinya, suatu serangan militer tidak boleh dilakukan apabila kerugian yang diperkirakan akan dialami warga sipil jauh lebih besar dibandingkan keuntungan militer yang ingin diperoleh. Prinsip ketiga adalah prinsip kebutuhan militer atau military necessity. Prinsip ini mengaku bahwa penggunaan kekuatan militer dapat dilakukan apabila memang diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah. Namun demikian, penggunaan kekuatan tersebut tetap harus berada dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional. Prinsip keempat adalah prinsip kemanusiaan atau humanity. Prinsip ini mengharuskan setiap pihak yang berkonflik untuk menghindari penderitaan yang tidak perlu serta mengambil langkah-langkah yang dapat minimalkan korban jiwa maupun kerusakan terhadap objek sipil. Keempat, prinsip tersebut merupakan dasar penting dalam menilai apakah tindakan yang dilakukan selama konflik bersenjata masih berada pada atau dalam koridor hukum humaniter internasional atau justru telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Setelah memahami konsep dasar hukum humaniter internasional beserta prinsip-prinsipnya, selanjutnya saya akan membahas bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam menganalisis konflik yang terjadi di jalur Gaza. Analisis pelanggaran hukum humaniter internasional di jalur Gaza. Setelah memahami konsep dasar hukum humaniter internasional beserta prinsip-prinsipnya, selanjutnya saya akan membahas bagaimana ketentuan tersebut dapat diterapkan dalam menganalisis konflik yang terjadi di jalur Gaza. Konflik di jalur Gaza telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan mengalami eskalasi yang signifikan sejak tahun 2023. Konflik tersebut menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar, terutama terhadap masyarakat sipil. Berbagai laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komite Internasional Palang Merah atau ICRC, serta berbagai organisasi kemanusiaan internasional menunjukkan tingginya jumlah korban sipil, kerusakan infrastruktur, serta terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Dari sudut pandang hukum humaniter internasional, kondisi tersebut perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang telah saya jelaskan sebelumnya. Prinsip ini mewajibkan setiap pihak yang berkonflik untuk membedakan secara jelas antara sasaran militer dan warga sipil. Dalam praktiknya, apabila suatu serangan dilakukan pada wilayah yang padat penduduk, maka setiap pihak wajib memastikan bahwa sasaran yang diserang benar-benar merupakan target militer yang sah. Berbagai laporan internasional menunjukkan adanya dugaan serangan terhadap kawasan pemukiman, kamp pengungsian, rumah sakit, fasilitas pendidikan, serta objek-objek sipil lainnya. Apabila dugaan tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur pelanggaran berdasarkan mekanisme hukum internasional, maka tindakan tersebut dapat dinilai bertentangan dengan prinsip pembedaan yang terjadi yang menjadi salah satu dasar hukum humaniter internasional. Selanjutnya adalah prinsip proporsionalitas. Prinsip ini mengharuskan setiap operasi militer mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan militer yang ingin dicapai dengan potensi kerugian yang mungkin dialami oleh warga sipil. Walaupun suatu sasaran merupakan target militer yang sah, serangan tetap tidak dapat dibenarkan apabila kerugian terhadap masyarakat sipil diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan militer yang diperoleh. Oleh karena itu, prinsip proporsionalitas menjadi salah satu aspek penting yang selalu dianalisis dalam setiap konflik bersenjata, termasuk konflik yang terjadi di jalur Gaza. Prinsip berikutnya adalah prinsip kemanusiaan atau humanity. Prinsip ini menekankan bahwa sekalipun perang tidak dapat dihindari, setiap pihak tetap memiliki kewajiban untuk mengurangi penderitaan manusia semaksimal mungkin. Dalam beberapa laporan internasional disebutkan adanya keterbatasan akses terhadap air bersih, makanan, obat-obatan, listrik, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat sipil. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional karena dapat memperburuk situasi kemanusiaan yang telah terjadi. Selain itu, terdapat pula pembahasan mengenai pembatasan distribusi bantuan kemanusiaan ke wilayah konflik. Dalam hukum humaniter internasional, bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat sipil pada prinsipnya harus difasilitasi sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan militer. Isu lain yang juga menjadi perhatian adalah perlindungan terhadap rumah sakit dan tenaga medis. Konvensi Jenewa memberikan perlindungan khusus terhadap fasilitas kesehatan yang digunakan untuk merawat korban konflik. Oleh karena itu, rumah sakit, tenaga kesehatan, ambulans, maupun pasien pada prinsipnya harus dihormati dan dilindungi oleh seluruh pihak yang berkonflik. Apabila terdapat dugaan serangan terhadap fasilitas kesehatan, maka peristiwa tersebut biasanya akan menjadi objek penyelidikan lebih lanjut oleh lembaga internasional yang berwenang untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hukum humaniter internasional. Selain rumah sakit, perlindungan juga diberikan kepada sekolah, tempat ibadah, serta berbagai objek sipil lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan militer. Berdasarkan berbagai fakta tersebut, masyarakat internasional kemudian mendorong dilakukannya penyelidikan secara independen untuk memastikan apakah tindakan-tindakan yang terjadi telah memenuhi unsur pelanggaran hukum humaniter internasional.
maupun kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Statuta Roma tahun 1998. Dengan demikian dapat dipahami bahwa analisis terhadap konflik di jalur Gaza tidak cukup dilakukan hanya berdasarkan sudut pandang politik atau hubungan internasional. Analisis tersebut juga harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga setiap dugaan pelanggaran dapat dinilai secara objektif sesuai mekanisme hukum internasional. Selanjutnya, setelah membahas dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional, saya akan menjelaskan bagaimana respon lembaga-lembaga hukum internasional terhadap konflik tersebut, khususnya Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, serta berbagai kendala yang menyebabkan penegakan hukum internasional belum berjalan secara optimal. Respon lembaga internasional dan analisis efektivitas penegakan hukum. Setelah membahas berbagai dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi dalam konflik di jalur Gaza, selanjutnya saya akan membahas bagaimana respon lembaga-lembaga internasional terhadap konflik tersebut. Salah satu perkembangan hukum internasional yang paling mendapat perhatian adalah pengajuan gugatan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional atau International Court of Justice yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948. Perlu dipahami bahwa Mahkamah Internasional atau ICJ merupakan organ peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang menyelesaikan sengketa hukum antar negara. Berbeda dengan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang mengadili individu. ICJ memeriksa tanggung jawab hukum suatu negara berdasarkan hukum internasional. Namun demikian, muncul pertanyaan yang sangat penting. Apakah keberadaan putusan pengadilan internasional secara otomatis menjamin bahwa putusan tersebut akan dilaksanakan? Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu. Di sini letak salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum internasional. Berbeda dengan sistem hukum nasional yang memiliki aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga eksekusi, hukum internasional tidak memiliki lembaga yang dapat secara langsung memaksa suatu negara untuk melaksanakan putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan Mahkamah Internasional pada akhirnya sangat bergantung pada kepatuhan negara yang bersangkutan serta dukungan dari masyarakat internasional. Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang dianggap perlu dalam rangka menjaga perdamaian dalam keamanan internasional. Namun dalam praktiknya, mekanisme tersebut sering menghadapi berbagai hambatan politik. Salah satu hambatan yang paling banyak dibahas adalah keberadaan hak veto yang dimiliki oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok. Sesuai dengan ketentuan Piagam PBB, keputusan mengenai berbagai persoalan penting di Dewan Keamanan memerlukan persetujuan anggota tetap. Apabila salah satu anggota tetap melakukan hak vetonya, maka rancangan resolusi tersebut tidak dapat disahkan meskipun memperoleh dukungan dari sebagian besar anggota lainnya. Dalam konteks konflik di jalur Gaza, penggunaan hak veto pada beberapa rancangan resolusi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Dewan Keamanan mengalami kesulitan untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Akibatnya, berbagai usulan mengenai penghentian konflik, perlindungan masyarakat, maupun tindakan internasional lainnya seringkali tidak mencapai kesepakatan. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kritik terhadap efektivitas sistem hukum internasional. Banyak ahli hukum internasional berpendapat bahwa sebenarnya permasalahan utama bukan terletak pada kurangnya aturan hukum. Sebaliknya, instrumen hukum internasional sudah berkembang cukup lengkap melalui Konvensi Jenewa, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Genosida, Statuta Roma, maupun berbagai perjanjian internasional lainnya.
Persoalan yang sesungguhnya justru terletak pada aspek penegakan hukumnya. Suatu aturan hukum akan sulit mencapai tujuannya apabila tidak didukung oleh mekanisme penegakan yang efektif. Hal tersebut jalan dengan teori efektivitas hukum yang sebelumnya telah saya jelaskan. Dalam konteks hukum internasional, keberhasilan suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh isi norma hukumnya, tapi juga dipengaruhi oleh kemauan negara-negara untuk mematuhi aturan tersebut serta kemampuan lembaga internasional dalam mendorong kepatuhan tersebut. Oleh karena itu, konflik di jalur Gaza menjadi salah satu contoh yang sering digunakan dalam kajian hukum internasional untuk menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berbeda, norma hukum yang berlaku maksud saya, dengan pelaksanaan hukumnya di lapangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tantangan terbesar hukum humaniter internasional saat ini bukan lagi pada pembentukan aturan baru, melainkan pada bagaimana memastikan aturan yang telah ada dapat ditegakkan secara efektif, adil, dan konsisten terhadap seluruh negara tanpa membedakan kekuatan politik maupun kekuatan militernya. Selanjutnya pada bagian terakhir presentasi ini saya akan menyampaikan kesimpulan serta beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam upaya memperkuat efektivitas penegakan hukum humaniter internasional di masa yang akan datang. Bapak dosen yang saya hormati serta teman-teman mahasiswa, sampailah kita pada bagian akhir dari presentasi ini. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat saya tarik. Pertama, hukum humaniter internasional merupakan bagian dari hukum internasional yang memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata, khususnya warga sipil yang tidak terlibat secara langsung dalam peperangan. Melalui Konvensi Jenewa tahun 1949 beserta berbagai instrumen hukum internasional lainnya, masyarakat internasional sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup lengkap dalam mengatur perlindungan terhadap warga sipil, tenaga medis, rumah sakit, bantuan kemanusiaan, maupun berbagai objek sipil lainnya. Artinya, apabila dilihat dari aspek substansi hukum, aturan yang mengatur perlindungan warga sipil sudah tersedia dan terus berkembang mengikuti dinamik konflik internasional. Kedua, berdasarkan studi kasus konflik di jalur Gaza, dapat dilihat bahwa berbagai laporan dari organisasi internasional menunjukkan adanya dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dari hukum humaniter internasional, seperti prinsip pembedaan, prinsip proporsionalitas, prinsip kemanusiaan, dan prinsip kebutuhan militer. Berbagai dugaan tersebut kemudian menjadi perhatian masyarakat internasional dan mendorong lahirnya berbagai proses hukum, termasuk pemeriksaan oleh Mahkamah Internasional dan International Court of Justice. Ketiga, tantangan terbesar hukum humaniter internasional bukan terletak pada kurangnya aturan hukum, melainkan pada aspek penegakannya. Meskipun lembaga internasional seperti Mahkamah Internasional telah menjalankan fungsinya sesuai kewenangan yang diberikan oleh hukum internasional, pelaksanaan putusan tersebut tetap tergantung pada kepatuhan negara serta mekanisme politik internasional, khususnya melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum internasional masih dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sehingga dalam praktiknya penegakan hukum belum selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saya ingin menyampaikan beberapa rekomendasi. Pertama, masyarakat internasional perlu terus memperkuat komitmen terhadap penghormatan hukum humaniter internasional tanpa membedakan negara, kekuatan militer, ataupun kepentingan politik tertentu. Seluruh negara memiliki kewajiban yang sama untuk menghormati hukum internasional dan memberikan perlindungan terhadap warga sipil selama berlangsungnya konflik bersenjata. Kedua, perlu adanya penguatan terhadap mekanisme penegakan hukum internasional agar putusan maupun rekomendasi yang dihasilkan oleh lembaga internasional dapat dilaksanakan secara efektif. Pembahasan mengenai reformasi sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk mekanisme pengambilan keputusan di Dewan Keamanan, menjadi salah satu isu yang masih terus berkembang dan layak untuk dikaji lebih lanjut oleh para akademisi maupun praktisi hukum internasional. Ketiga, sebagai mahasiswa hukum, kita memiliki tanggung jawab untuk terus mempelajari
perkembangan hukum internasional secara objektif, kritis, dan berdasarkan sumber-sumber hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kita tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga mampu melihat bagaimana hukum diterapkan dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat internasional. Bapak dosen beserta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai efektivitas hukum humaniter internasional terhadap perlindungan warga sipil, studi kasus pelanggaran hukum perang di jalur Gaza. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi penyampaian maupun kedalaman pembahasan. Oleh karena itu, saya sangat menghargai kritik dan saran membangun sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi saya ke depannya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen atas waktu dan perhatian yang telah diberikan dalam presentasi ini. Semoga pembahasan yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya hukum humaniter internasional dalam melindungi nilai-nilai kemanusiaan di tengah konflik bersenjata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.